Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Ardhaningsi dengan NIM 22650021. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang keamanan komputer dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tugasnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi 1, keamanan komputer atau computer security. Lanjut. Nah, keamanan komputer mengapa dibutuhkan? Yang pertama, informasi basis atau society menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Yang kedua, infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Lanjut, kejahatan komputer semakin meningkat karena pertama, aplikasi bisnis berbasis IT dan jaringan komputer meningkat, online banking, e-commerce, electronic data, internet exchange atau IDA. Yang kedua, desentralisasi server. Yang ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan attackers atau kurangnya kemampuan penggunaan sistem. Kelima, kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Keenam, semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya source kode program yang digunakan. Yang terakhir, berhubungan dengan internet. Lanjut, di sini pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap penggunaan, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Lanjut, di sini ada prinsip keamanan komputer atau prinsip dasarnya. Di sini ada confidentiality atau kerahasiaan, yang berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan enskripsi. Contohnya seperti data-data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data-data yang bersifat pribadi atau nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya. Data-data milik perusahaan atau perusahaan. Kemudian integrity atau keaslian, berarti menjamin bahwa data informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Integrity merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Di dalam integrity terdapat dua mekanisme pengamanan, yaitu mekanisme preventif dan mekanisme detektif. Kemudian availability atau ketersediaan, yaitu berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Artinya, informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Yang keempat, authentication atau autentikasi adalah metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi yang umum digunakan dalam keamanan komputer, seperti autentikasi berbasis kata sandi, autentikasi berbasis kunci pribadi publik atau privat, autentikasi berbasis biometrik, dan sebagainya. Authorization atau orisasi memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang perlu untuk melakukan tugas dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan hak akses dengan memberikan hak akses yang tepat. Sistem dapat mengontrol akses pengguna dan menjaga keamanan sumber daya dan informasi yang sensitif. Non-repudiation atau tidak dapat dibantah. Non-repudiation atau tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Lanjut. Pertama, di sini ada manusia. Hacking, cracking atau siapa saja yang berusaha atau lebih mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tujuannya bisa untuk melakukan pencurian data informasi atau perusakan.
Yang kedua, memasukkan program ilegal seperti virus, worm atau malicious software, dan kemampuan user yang terbatas dalam menggunakan dan memelihara sistem, serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem. Yang kedua, hardware failure. Pertama, tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat, terjadinya konsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem. Segalanya macam bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perangkat. Ketiga, software failure. Adanya kesalahan pada sistem operasi, adanya kesalahan saat mengupdate program, uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Yang terakhir, alam. Merupakan ancaman yang tidak dapat dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Lanjut, di sini ada ancaman komputer. Ancaman keamanan komputer. Pertama, keamanan yang bersifat fisik, termasuk akses yang di gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contohnya, denial of service, kemudian wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Kemudian sign flood attack. Yang kedua, keamanan yang berhubungan dengan orang atau personel, yaitu identifikasi user atau username dan password, profil resiko dari orang yang mempunyai akses pemakai dan pengelola, keamanan dari data dan media, serta teknik komunikasi atau communication. Yang pertama, enkripsi, firewall, VPN. Yang keempat, keamanan dalam operasi. Adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan atau post-attack warfare. Nah, di sini ada security attack model. Yang pertama, interruption. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan availability dari sistem. Contohnya serangan adalah denial of service attack. Interception atau pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan atau significant man in the middle, phishing, keylogging, wiretapping. Modification, pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah dan tamper aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Fabrication, pihak yang tidak berwenang dapat membuat hardware dan software palsu untuk mengontrol sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memalsukan hardware seperti aslinya atau memalsukan pesan-pesan palsu, sebaliknya email palsu ke dalam jaringan komputer. Lanjut. Nah, di sini ada contoh ilustrasi serangan keamanan komputer dari laptop, keamanan, kemudian internet, dan lanjut di sini hacker, kemudian ada government. Lanjut. Di sini ada security breach accident atau solar wind supply chain attack atau serangan cyber ke SolarWinds, sebuah perusahaan perangkat lunak yang memproduksi alat manajemen jaringan dan infrastruktur IT. Serangan ini memungkinkan peretas untuk mengakses dan mengambil alih sistem di perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, FRA, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Lanjut. Ini adalah contoh-contoh serangannya. Lanjut di sini. Nah, di sini adalah 15 contoh kasus nyata akibat dari jebolnya sistem keamanan komputer di Indonesia. Pertama di sini adalah pembobolan situs web KPU pada pemilu 2019, serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 yang menyerang banyak institusi dan perusahaan di Indonesia, pembobolan situs web Kominfo oleh hacker pada tahun 2016, pembobolan situs web Bank Mandiri pada tahun 2015, serangan DDoS pada situs web BCA pada tahun 2014, pembobolan database warga negara Indonesia di Malaysia pada tahun 2013, pembobolan situs web Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011, serangan DDoS pada situs web pemerintah Indonesia pada tahun 2010. Mungkin bisa dibaca selanjutnya, saya akan melanjutkan di sini materinya. Nah, di sini 7 prinsip keamanan komputer. 7 prinsip keamanan pada sistem di sini ada pertama 1.
menetapkan kebijakan atau polis keamanan yang baik sebagai dasar untuk mendesain sistem. Kedua, perlakukan keamanan sebagai bagian integral dari seluruh sistem. Ketiga, perjelas batas keamanan fisik dan logik yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Keempat, pastikan pengembang dilatih oleh tentang cara pengembangan keamanan perangkat lunak. 5, kurangi resiko ke tingkat yang tidak dapat diterima. Keenam, asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. Terakhir, 7, identifikasi potensi pertukaran antara pengurangan risiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek lain efektivitas operasional. Di sini, kerangka kerja keamanan informasi. Kerangka kerja keamanan informasi atau ISO 27001 adalah standar internasional yang mengatur praktik terbaik untuk mengelola keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Standar ini memberikan panduan untuk merancang, menetapkan, mengoperasionalkan, memonitor, memeriksa, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS di perusahaan. ISMS adalah kependekan dari Informasi Security Management System atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi. ISMS adalah kerangka kerja untuk mengelola keamanan informasi dalam suatu perusahaan, termasuk proses, kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi risiko keamanan informasi. Di sini ada ISO 27001 memiliki 4 tahap utama dalam mengimplementasikannya. Pertama di sini adalah inisiasi, perancangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, mungkin itu saja penyampaian singkat dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.